peran itu tidak ada wujudnya dalam yang bisa di-observable. Tetapi kalau kita melihat seseorang menjalankan satu tugas tertentu, misalnya saya ketika ke kampus mengajar, maka itu adalah sebuah peran. Halo sahabat PS, bertemu kembali dengan channel Perspektif Sosiologi. Pada tayangan kali ini saya akan menyampaikan satu pembahasan tentang pengertian konsep dalam sosiologi. Tayangan ini disampaikan karena dalam segmen terbaru yang dihadirkan dalam channel Perspektif Sosiologi ada satu segmen yang bernama tentang konsep sosiologi. Saya bermaksud untuk menjelaskan bahwa konsep yang dipahami dalam masyarakat umum dengan dalam konsep sosiologi itu berbeda. Sebagai misal, ada beberapa istilah yang digunakan dalam perbincangan masyarakat umum itu memiliki arti dan memiliki definisi yang berbeda dengan konsep atau istilah yang digunakan dalam sosiologi. Sehingga perlu menjelaskan apa yang dimaksud dengan konsep-konsep yang ada dalam sosiologi. Baik, konsep dalam sosiologi itu adalah sebuah pernyataan tentang sebuah objek atau sebuah pengalaman tertentu. Misalnya kita menyebutkan satu istilah tertentu yang mungkin akan dipahami berbeda dalam masyarakat awam, tetapi dijelaskan secara berbeda juga dalam sosiologi. Nah, bagaimana sebuah konsep itu dibangun dalam sosiologi? Konsep dalam sosiologi itu dibangun melalui proses abstraksi dari pengalaman atau dari realitas yang dilihat oleh seorang ahli atau seorang ilmuwan. Lalu dia akan membuat sebuah abstraksi terhadap pengalaman atau terhadap realitas yang dia temui. Jadilah sebuah konsep. Saya akan menjelaskan beberapa contoh di mana pemahaman secara umum tentang satu istilah itu berbeda dengan pemahaman dalam konsep sosiologi. Misalnya tentang kelompok sosial. Mungkin secara umum dalam bahasa percakapan sehari-hari orang akan memahami yang dimaksud dengan kelompok sosial. Yang ini juga sudah disampaikan dalam pembahasan di channel kami. Itu akan menyebut, ya mungkin kelompok sosial disebut ada beberapa orang yang berkumpul. Seperti itu. Tetapi dalam sosiologi ada beberapa kriteria atau syarat-syarat di mana sebuah kumpulan orang itu bisa disebut sebagai kelompok sosial. Misalnya dalam pembahasan yang sudah kami tayangkan, kelompok sosial itu terdiri dari satu atau dua orang atau lebih. Lalu mereka melakukan proses komunikasi dan ada timbal balik antara komunikasi antara orang yang ada dalam satu kelompok sosial seperti itu. Tentu ini berbeda dengan pengertian atau istilah yang sama yang digunakan dalam masyarakat umum. Karena itu saya perlu menjelaskan apa yang dimaksud dengan konsep sosiologi yang kita bahas dalam channel kami. Nah, sobat semua, konsep itu dalam sosiologi ada dua. Yang pertama ada yang disebut dengan konsep yang observable. Yang kedua ada yang disebut dengan konsep construct. Konsep yang observable adalah konsep-konsep yang dibuat berdasarkan pada realitas sosial atau pada benda-benda yang kemudian bisa dilihat, bisa disaksikan begitu saja. Saya ambil ilustrasi. Misalnya kalau kita membuat sebuah konsep terhadap sebuah bangunan, ada sebuah bangunan di sekitar saya, misalnya ada bangunan berbentuk segi empat, lalu kemudian saya akan menyatakan bangunan tersebut dengan sebutan bangunan kelas. Maka sebutan bangunan kelas adalah sebuah konsep terhadap satu realitas fisik tertentu yang itu dibangun untuk membedakan antara satu bangunan dengan bangunan yang lain. Nah, itu artinya bahwa konsep yang dibangun adalah didasarkan pada konsep yang observable, pada realitas atau pengalaman yang bisa dilihat. Termasuk misalnya dalam sosiologi ada beberapa konsep yang dibangun dari kenyataan yang observable. Misalnya kalau saya menyebutkan orang itu sebagai seorang aktor atau seorang agent, maka itu adalah sebuah konsep yang observable karena bisa dilihat. Yang kedua ada yang disebut dengan konsep yang construct. Nah, konsep construct ini adalah sebuah konsep yang hasil dari proses refleksi, hasil proses pemikiran, lalu kemudian dibuatlah sebuah pernyataan, sebuah istilah untuk sebuah pengalaman
atau sebuah realitas yang tidak bisa dilihat. Saya ambil sebuah contoh dalam sosiologi, misalnya ada banyak sekali konsep yang jika dilihat dalam dunia kasat mata itu tidak kelihatan. Misalnya tentang konsep masyarakat. Masyarakat secara realnya itu tidak bisa di-observable, tidak bisa dilihat bahwa ini adalah disebut masyarakat. Sebenarnya pada kenyataannya lebih dilihat sebagai kumpulan individu, tetapi kemudian dalam sosiologi memunculkan sebuah konsep namanya masyarakat. Contoh yang lain misalnya adalah tentang konsep peran dalam sosiologi. Nah, peran itu tidak ada wujudnya dalam yang bisa di-observable. Tetapi kalau kita melihat seseorang menjalankan satu tugas tertentu, misalnya saya ketika ke kampus mengajar, maka itu adalah sebuah peran. Itu pada hal tertentu tidak kelihatan apa wujudnya. Nah, itu namanya konsep yang bersifat konstruk. Saya akan memberikan contoh beberapa konsep yang konstruk yang itu sudah dibahas pada tayangan-tayangan sebelumnya. Misalnya tentang konsep interaksi sosial, yang itu sebenarnya mungkin tidak bisa di-observable seperti kita melihat sebuah bangunan, tetapi sebagai sebuah pemahaman dalam sosiologi itu bisa menjadi sebuah konsep yang masuk dalam kategori konsep yang konstruk. Maka dalam pembahasan yang sudah kami tayangkan, interaksi sosial bisa menjadi dibagi menjadi dua bentuk. Yang pertama yang disebut asosiatif, yang kedua adalah konsep interaksi sosial dalam bentuk disosiatif. Nah, itulah kira-kira yang ingin kami jelaskan tentang konsep-konsep dalam sosiologi yang mungkin nanti akan ditemukan perbedaan pemahaman dalam masyarakat secara umum. Karena apa yang digunakan, konsep yang digunakan dalam sosiologi mungkin akan digunakan secara berbeda dengan pemahaman secara umum. Tujuan dari pembuatan konsep adalah pertama untuk membedakan antara satu realitas tertentu, satu gejala tertentu dengan gejala yang lain. Jadi ketika seorang sosiolog menjelaskan satu konsep tentang kelompok sosial, maka itu tujuannya adalah untuk membedakan antara kelompok sosial dimaksud dengan kelompok sosial yang lain. Yang kedua, tujuan dari pembuatan konsep adalah untuk memberikan penjelasan secara lebih sistematis. Yang ketiga, tentu saja konsep-konsep dalam sosiologi nanti akan dibangun menjadi sebuah bagian yang digunakan oleh para ilmuwan untuk membuat sebuah teori dalam sebuah ilmu tertentu. Jadi teori sosiologi itu dibangun berdasarkan konsep-konsep sosiologi dulu, baru kemudian menjadi sebuah teori sosiologi tertentu. Demikian sobat semua, mudah-mudahan apa yang disampaikan dengan pemahaman konsep juga bisa menjadi semacam pemahaman bahwa apa yang digunakan satu kosakata, satu konsep dalam sosiologi belum tentu sama dengan istilah yang sama yang digunakan dalam konsep secara umum. Juga konsep atau istilah yang digunakan dalam ilmu sosiologi mungkin akan dipahami dalam disiplin ilmu yang lain. Mungkin saja sobat semua menemukan konsep tertentu yang sebutannya sama dalam sosiologi tetapi dipahami berbeda dalam ilmu yang lain. Demikian, mudah-mudahan bisa memberikan pemahaman untuk menggunakan konsep-konsep dalam sosiologi dan masyarakat umum secara tepat. Sampai jumpa.